Jika aku seusiamu sudah tak terkalahkan di dunia, benda-benda itu terbuat dari besi dingin wujin. Beratnya 800 jin. Mulai hari ini, pakai di tangan dan kaki. Saat tidur pun, jangan lepaskan. 800 jin. 小姐，小姐， Tiga guru, murid pamit dulu. Ingat, jangan beritahu siapapun soal belajar bela diri dari kami. Anak nakal itu bisa melukaiku. Di dunia ini sulit menemukan lawan seimbang. Hahaha, bercanda saja. Dia punya tubuh dewa bela diri, kemampuannya berkembang pesat. kamu selalu bilang dia lemah kenapa? Kok takut kehilangan percaya diri? Bela diri pantang sombong. Memuji dia malah merugikannya. 燕儿， Ibu, ayo ikut minta maaf. Siapa yang menaruh batu ini di jalan? Segera minta maaf kepada paman kedua. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Xiaoyan, kamu benar-benar berani. ayah, tolong balaskan dendamku. Lanjutkan saja pura-puramu. Aku cuma menamparmu. Perlu pakai perban tebal begitu? Kamu tahu tidak? Karena tamparanmu itu, telinga Kyuting jadi tuli. Minta maaf sama paman, sekarang. Kemarin dia menghina ibu dengan kata kasar. Minum par, dia Apa salah mengganggu? Pembantu hina menggoda kepala keluarga. Janet, diam-diam melahirkanmu. Tak salah, dia memang hina. Coba keluar lagi kalau berani. Minta maaf pada tuan kedua dan tuan Xiaoting Xiao, lalu terima hukuman keluarga. Jelas dia yang salah lebih dulu. Aku harus minta maaf. Tutup mulut! Cepat, tangan mana yang memukulnya? Ayah, tangan kanan. Baik. Tidak, jangan tuan kedua, ibu. Kami tahu salah, tidak berani lagi. Hukum apapun terserah, tapi jangan potong tangan. Yener, jangan tuan kedua. Paman kedua, jangan. Dia, paman kedua tahu kau baik hati. Dia memang adikmu. Beda ibu. Hari ini tak ada yang bisa selamatkan dia. Dasar anak tak berguna. Lihatlah, aku sudah bilang, kalian berdua cuma dianggap hama di keluarga Xiao. Meski hari ini kubunuh kamu, tak ada yang peduli. Paman, aku bukan membelanya. Jika dia salah, dia harus dihukum. Besok, ujian penerimaan murid Qin Yunmen digelar 10 tahun sekali. Semua daftar murid keluarga Xiao sudah aku serahkan. Kalau ada nama yang tidak cocok, Qin Yunmen akan mencabut hak kami ikut serta. Rugi besar. Kamu tahu Qin Yunmen sangat ketat aturan. Tidak ada toleransi. Apalagi keluarga Tang yang selalu jadi saingan. 10 tahun lalu lolos ujian, mereka masuk Qin Yunmen bertahun-tahun. Mereka menekan kita. Kalau keluarga Xiao gagal lagi, kita akan tertindas lebih dari 10 tahun oleh keluarga Tai. Ayah. Andai bukan takut mengganggu ujian keluarga, aku pasti menghancurkanmu hari ini. Tanganmu biar dipakai sekarang. Setelah ujian Qin Yunmen selesai, akan aku ambil. Pergi. Xiao, John. Kakak, terima kasih tadi. Yonor, ucapkan terima kasih pada kakakmu. Ya. Belum perlu berterima kasih. Urusan ini belum selesai.
Penilaian besok sangat penting. Jika kamu berprestasi dan menarik perhatian Qing Yunmen, paman kedua tidak akan bicara. Kakak, ada apa yang begitu mendesak? Terjadi hal besar. Seseorang memukul batu uji bakat Qing Yun Sek. Mundur beberapa meter. Ketua Sek memberi perintah. Jika ada keluarga yang bisa menemukan orang itu, Qing Yun Sek akan langsung menerima 5 anggota keluarga itu sebagai murid inti. 5 orang. Qing Yun Sek hanya merekrut beberapa orang saja. Siapa yang begitu luar biasa sampai bisa memukul mundur batu uji bakat sejauh itu? Kabarnya, Ketua Qing Yun Sek dulu hanya bisa memukul mundur. 2 perempuan sudah dianggap tak tertandingi. Kembali ke topik, Sekte Qing Yun adalah tertinggi di wilayah selatan. Temukan orang itu. Keluarga Xiao akan dominasi Qingzhou dan masuk wilayah selatan. Orang itu pasti diburu semua keluarga. Siapapun yang menemukannya pasti akan menjaganya dengan baik. Kalian tahu, keluarga Tang jadi puncak Xingzhou karena punya anggota di Qing Yun Sek. Kalau salah satu dari keluarga Xiao bisa masuk Qing Yun Sek, maka keluarga Tang tak akan berani lagi menindas kita. Kita harus berjuang sekuat tenaga. Aku memutuskan memasukkan Xiao Yan ke dalam kuota ujian keluarga Xiao. Siapapun yang mendaftar bisa ikut ujian. Ayo, duduk. Yan, bagaimana kalau malam ini kita kemas barang? Lalu diam-diam pergi. Ibu, lebih dari 20 tahun. Kita di keluarga Xiao seperti tikus di selokan. Siapa saja bisa menginjak. Kita tidak salah apa-apa. Menurut ibu, pergi dari sini akan mengubah nasib kita. Hanya ujian Qing Yun Sek besok. Itulah satu-satunya kesempatan kita mengubah nasib. Tapi, jika terjadi apa-apa, Bu? Tenang saja. Tanganku tidak ada yang bisa mengambil. Bapak-bapak, guru, izinkan saya mengucapkan salam hormat terlebih dahulu sebelum kita mulai berbicara tentang hal yang ingin saya sampaikan hari ini. Saya ingin mencoba ujian Qing Yun Sek besok. Pergi saja. Dari semua sekte di dunia, hanya Qing Yunmen yang menarik perhatianku. Sekarang uji hasil 3 tahun. Sudah sehari. Apakah kalian menemukan orang dari ketua aliansi? Belum. Saya ingin bertemu ahlinya untuk mendapat pujian ketua. Hahaha. Kakak, bukan hanya kita. Semua orang juga belum menemukan orang penting itu. Ketua Xiao, seleksi masuk sini. Bukan soal jumlah orang. Yang penting itu kekuatan. Lihat, saya hanya punya 1 anak, Qian Fan, 10 tahun ini. Generasi muda tetap lebih unggul dari keluarga Xiao, kan? Haha. Kepala keluarga Tang. Itu kurang tepat. Keluarga besar harus punya banyak anggota. Tidak seperti keluarga lain yang sedikit orang. Tanda keberuntungan pandai. Hahaha. Benar. Semua pelayan perempuan keluarga Xiao melahirkan anak-anak untuk kalian. Keluarga berkembang. Hahaha. Ya. Kudengar anak itu juga datang hari ini. Di mana? Lihat. Siapa dia? Si Ece, Anda kan keluarga Tang punya orang di Qing Yunmen? Apa yang kamu banggakan? Anak,
Nanti jangan ragu. Tunjukkan kekuatan keluarga nomor 1 di sini. Menyuruhku melawan orang-orang tak berpengalaman ini, membunuh ayam pedang. Hahaha, bahkan anak dari pembantu diajak bertanding. Kelihatannya keluarga Xiao. Sudah lihat walau. Ujian masuk, Qing Yumen. Dimulai sekarang. Limba, Anda benar-benar tidak bisa mengikuti omong kosong panas. Ini adalah bajingan kecil yang lahir oleh pelayan keluarga Xiao Anda, kan? Tang Qianfan, jaga kebersihan mulutmu. Oh, ya, itu dia. Jalang itu pintar merayu patriark. Biarkan saja, dia mengeluarkan ban yang bagus. Baiklah, penilaian kekuatan pertama. Setiap tali batu 400 kaki, setiap orang bawa 1 ke depan, dapatkan hasil sesuai jarak yang ditempuh. Jauh semakin baik nilai. Penilaian dimulai. Aku akan pergi dulu. Maju 6 kaki. Turun dan lihat aku. Ya, 10 kali. Bahkan aku kesulitan mengangkat batu ini. Apalagi kamu. Setelah hari ini, tanganmu mungkin tidak akan selamat. Bukan kamu yang menentukan keselamatannya. 8, 9, 10 kaki. Wah, 小气的牙大的老人yang paling kuat di seluruh keluarga Xiao. Lo, di generasi muda Xingzhou, kekuatannya termasuk yang terbaik. Empat 14 kaki, selangkah ke garis akhir. Hebat. Bagus sekali, kakak. Kecepatan 50 mil per jam. Semangat! Satu batu timbangan 400 jin. Dia angkat 2 batu dengan tangan, lalu jalan ke garis akhir tanpa berhenti. Tidak disangka, di Qingzhou yang kecil ada talenta seperti ini. Hayam pihak. Saat ini di urutan pertama. Dia bisa sekuat ini.
Semoga dia hanya punya tenaga besar. Kalau kemampuan bela dirinya setinggi ini, keluarga Xiao kita dalam bahaya. Paman diam-diam membawa saya latihan di King Yunmen bertahun-tahun. Tidak bisa kalahkan kalian, saya gagal. Hayam pihak, benar. Tinjau kecil dan tertinggal. Masih ada yang belum tes. Keluarga Xiao masih ada orang. Masih ada. Serius. Kalian tidak berharap pada anak kecil ini kan? Apa? Hahaha. Ayo. Takut malu. Benda-benda itu beratnya 800 jin. Mulai hari ini dipakai di tangan dan kaki. Tidur pun tidak boleh dilepas. Beban 800 jin. Sudah mendekati batas kemampuan saya. Kalau ditambah 400 jin batu kunci. Tidak tahu seberapa jauh bisa berjalan. Tapi akan coba saja. Lihat jalannya lambat seperti orang tua setengah mati. Hei, keluarga Xiao benar-benar percaya orang gagal ini bisa buat keajaiban? Hei, Lan Peilan, jangan sampai batu besar itu menghancurkanmu. Entahlah kenapa, kakak besar memilihnya. Takkan orang ini habis. Keluarga Xiao benar-benar akan malu kali ini. Ternyata benar-benar lemah. Tidak menyangka dan meremehkannya. Seperti yang guru bilang, saya memang masih lemah. Kira-kira bisa sampai sejauh mana? Ya cuma segitu saja. Aduh, iya benar. 400 jing tambah 800 jing jadi 1200 jing. Yoner pasti bisa jalan lebih jauh dari ini kan? Saya sudah mengganti beban latihanmu untuknya. Apa? Benda itu beratnya 5.000 jin. Saya menyesuaikan beban dengan batas murid saya. Mana saya tahu batu 400 jin bisa jadi penentu terakhir. Tuan Hua, umumkan hasilnya. Maju 5 kai. Terakhir. Ternyata, orang lama ini cuma mempermalukan keluarga Xiao. Hayam pihak. Pikir, kuda hitam. Saya tidak berharap itu hanya bajingan bawah. Ketua! Syuk, jangan berkecil hati, cari pelayan lagi. Tambahkan orang, saya beri kesempatan lagi 20 tahun. Coba lagi. Hahaha. Keluarga Xiao. Hahaha. Masih ada kesempatan. Tes kesempatan kedua. Gunakan Qinggong, terbang ke seberang lewat sutra. Semakin cepat, semakin tinggi peringkat. Uji, kecepatan. Aku duluan. Tunjukkan yang terbaik. Belas detik. Bagus. 20 detik. 22 detik. Jatuh ke dalam air. Gagal. Sekarang giliran aku untuk mencoba. Bagus. 11 detik. Hebat. Hahaha. Hang Tianfan, 10
10 detik. Peringkat pertama. Hahaha. Hebat. Sangat hebat. Peringkat satu lagi. Orang ini, kekuatan nomor 1, kecepatan nomor 1, duel nanti. Dia pasti tidak kalah. Aduh, Banner peringkat 1 lagi. Ini bukan keunggulan anakku. Aku tidak berharap apa-apa, ya. Terakhir, Xiao Yan. Semangat. Nilai kekuatanmu paling rendah. Kecepatan tak perlu diuji. Jangan malu keluarga Xiao. Turun saja. Jangan mempermalukan diri sendiri. Hari ini tidak boleh jadi yang terakhir. Benar-benar tidak berguna. 5.000 volt terlalu berat baginya. Belum pernah lihat guru seburuk ini. Kok dia tidak ambil saja? Aduh, bukan kamu yang bilang tidur pun tidak boleh. Ya, kok anak ini polos sekali? Xiao Yan gagal keluar dari air. Kenapa ada yang tidak berguna di keluarga Xiao? Memalukan sekali. Sebenarnya, yang seperti kamu tidak perlu ujian. Setelah ujian berakhir, aku akan menghabisimu. Membuang sampah dari keluarga Xiao. Duel terakhir adalah bagian paling penting dari ujian ini. Masih ada kesempatan. Putaran ketiga, pertandingan keterampilan tangan. Ini bagian utama dari penilaian. Meski hasil 2 putaran awal kurang baik, masih bisa membalikkan keadaan di putaran ini. Kalah! Saya punya saran. Karena Jin Yunmen hanya menerima 1 murid di Qingzhou. Saya rasa tidak perlu buang waktu. Anak keluarga tidak berguna. Di Qingzhou naik panggung 1 persatu. Anak saya lelah, selesaikan saja. Biar waktu Anda tidak terbuang, haha. Kursi ini tidak akan kalian ambil. Siapa tak terima? Maju. Keluarga Zhou, siap bertanding. Bukankah itu pemimpin keluarga Zhou kalian? Pemuda peringkat 5 besar di Qingzhou? Kok langsung kalah? Maaf, tadi pukulnya agak keras. Tidak sengaja membuat dia tidak bisa lanjut. Ada lagi? Siapa lagi? Bagaimana mungkin dia sekuat itu? Ketua Xiao segera kirim beberapa orang. Khususnya anak itu. Semua di Qingzhou tahu. Dulu, Ketua Xiao bersikap pelin-pelan. Sudah lama ingin singkirkan dia dan ibunya. Kebetulan, hari ini dengan bantuan saya. Kamu seharusnya berterima kasih setelah mereka disingkirkan. Hahaha. Oh, Hang Chanzhou. Sudah saja. Tidak bicara lagi. Siapa lagi yang maju? Siapa lagi? Kakak! Feng Jianfa. Keluarga Feng kalian benar-benar keterlaluan. Berkat kepercayaan diri, ada kemampuan. Ayo, pukulah.
Kudengar kamu adalah jenius keluarga Xiao yang langka dalam 100 tahun. Kok mudah tumbang? Ketua Xiao, cuma ini. Cik cik. Jiu. Terlalu lemah. Keluarga Xiao mau mengejar keluarga yang dengan sampah seperti ini? Virginie, bagaimana kalau semua murid keluarga Xiao maju bersama? Maju? Masih ada yang berani? Iya. Rao Xianghu, kenapa kamu belum suruh anakmu yang bermasalah itu maju? Kalau acara selesai, tak ada kesempatan lagi. Sekalian saja setelah hari ini. Keluarga Xiao Anda adalah milik keluarga Tang kami. Seperti ini. Aku akan membersihkannya untukmu sebentar lagi. Selama lebih dari 20 tahun, kami seperti tikus diselokkan bau di keluarga Xiao. Siapapun bisa menginjaknya. Tapi kami tidak melakukan kesalahan. Menurutmu kita bisa mengubah nasib rendah diri dengan pergi dari sini? Seperti ini. Aku akan membersihkannya untukmu sebentar lagi. Hanya pemeriksaan Qing Yunmen besok. Ini adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk mengubah takdir Anda. Xiaoyan, apakah kamu benar-benar ingin naik dan mati? Apakah menurut Anda, keluarga kami tidak cukup memalukan? Sedang apa dia? Apakah kamu pikir kamu bisa melawan Tang Qianfan setelah melepas beberapa pakaian? Ini ternyata dibuat oleh meteorit luar angkasa. 800 kati per potong. Siapa dia sebenarnya? Kenapa begitu menakutkan? Xiao Yan dari keluarga Xiao, silakan ajari. Tidak dapat diterjemahkan sesuai aturan. Ya, baik. Kamu masih terlalu baik hati. Tendangannya 1000 kilogram tenaga. Hahaha. Murid kita bukan tipe yang suka membunuh orang sembarangan. Apakah ini kekuatan sejatinya? Hancurkan anak itu. Jangan beri keluarga Xiao harapan. Aku memang agak lengah. Kamu anak nakal. Malah melukaiku. Dengan kekuatan ini, kamu tidak akan bisa mengubah nasibmu dan ibumu. Jangan sebut ibu. Kalau disebut kenapa, seluruh Qingzhou tahu masalah keluarga Xiao. Ibumu pernah jadi pelayan, dekati ketua keluarga demi status. Diam-diam melahirkan kamu. Rendah sekali. Membayangkannya saja sudah jijik. Kenapa? Marah? Hari ini aku akan ambil nyawamu. Setelah aku kalahkan keluarga Xiao, aku akan kirim kalian berdua ke akhirat untuk bertemu. Ku minta, jangan bicara soal ibuku. Anakku, kakakmu ini memang luar biasa.
Kamu tidak apa-apa. Jangan takutkan aku. Dasar bocah lancang, berani melukai anakku, akan kubalas. Berani sakiti anakku, kamu harus bayar nyawa. Orang tua tidak tahu malu, tidak terima kalah. Kakek Xiao, minggir! Hari ini, aku akan menghancurkan anak ini. Xiaoyan anakku, bukan urusanmu untuk menegur. Hari ini aku akan mengalahkanmu dulu. Anak durhaka. Xiaoyan, cepat menghindar. Ya, Lingno. Takut? Benar. Generasi tua bertindak. Anak ini mungkin ketakutan sampai tidak bisa bergerak. Serahkan nyawamu. Anak ini nekat banget. Lawan generasi tua. Cari mati itu. Dia membuat Tang Jianjiu mundur. Aku tidak salah lihat. Astaga, kakek Tang kalah telak. Pukulan ini sulit ditahan. Siapa sebenarnya dia? Bisa diumumkan? Saya umumkan. Pemenang seleksi ujian kualifikasi Qing Yunmen pada tahun ini adalah Tunggu. Salam hormat, Tang Hubao. Saka, kamu datang. Paman. Kakak, kamu. Hamang. Pemenang terakhir dari kompetisi seleksi Kingman ini adalah Tang Qianfan. Istri, kamu sangat bodoh. Ingat aturan ke-106, Sekte Qingyun? Tentu saja, aku ingat. Qing Yunmen peraturan ke-106. Orang tanpa nama, yang berperilaku keji, dan kerabat dekat mereka. Anda tidak diizinkan untuk bergabung dengan Qing Yunmen. Ibu anak ini untuk bangkit. Dia merayu kepala keluarga Xiao sebelum melahirkannya. Jika Anda membiarkan orang seperti itu bergabung dengan sekte Qingyun, pada saat itu, pintu terutama akan menyalahkan Anda. Dan Anda takut akan diusir dari gerbang Qingyun. Ini konyol. Beraninya kamu anggap muridku buruk, tidak tahu diri. Cham! Paling Dongjiang, semua di Qingzhou, Dao Xiaoyan adalah putra saya, Xiao Tianshui. Saya, Tuan Muda Xiao Yangsa. Ibu Zhongliu adalah pembantu. Tapi itu juga istri saku, Xiao Tianhu. Tentang status rendah dan tak dikenal, yang kalian sebut, itu sama sekali tak berdasar. Baik, izinkan aku bertanya. Apakah benar pelayan wanita itu menggoda dan akhirnya jadi selirmu? Sekarang, apapun yang kamu katakan, tetap tak mengubah fakta rendah mereka berdua. Orang seperti itu tak pantas masuk Qing Yunmen. Kang Hova, kamu beri banyak alasan. Kamu ingin lindungi keluargamu. Tidak terima, berani. Maksudmu, aku menyalahgunakan jabatan? Walau Tang Hova adalah pejabat tinggi Qing Yunmen, kamu tak bisa berkuasa penuh. Buktinya anakku menang dan layak dapatkan hak itu. Keluarga Xiao ingin mohon ketua memberi keadilan. Diam. Kalian siapa? Layak dipanggil ketua. Salam, sesepuh agung. Salam, sesepuh agung. Murid menyapa guru. Tak disangka mereka punya hubungan seperti ini. Guru, mereka bikin masalah di sini. Saya dengar semuanya tadi. Jika membiarkan anak durhaka itu masuk ke Qing Yunmen pasti jadi bahan ejekan. Seluruh dunia seni bela diri. Keluarga Xiao, cepat pergi. Sayang sekali, aturan tetap aturan. Salah ibunya. Apa? Ibunya lahirkan diam-diam. Dia ada. Hahaha. Sesepuh agung, ketua juga akan datang nanti. Beliau sangat benci orang yang melanggar aturan. Kalau kalian bertemu dengannya, nyawa kalian terancam.
Pergi. Kamu bukan ketua. Kenapa suruh pergi? Kamu memang rendah. Guru saya yang memimpin ujian ini. Tunggu, ketua. Ketua datang tidak akan melihatmu. Xiao, pergi sekarang. Atau akan kusir. Tipe. Hah? Qingyunmen juga biasa saja? Berani sekali menyepelekan Qingyunmen. Murid, guru. Tidak usah formal. Ada apa? Kalian di Qingyunmen mau menindas yang lama? Kalian siapa? Bertanya. Berani. Bicara seperti itu pada tetua kami. Ingin mati. Diam biha! Kalian yang mau mati. Berdiri di sini. Siapa berani usir? Ini lokasi ujian Qingyunmen. Kamu siapa berani ikut campur di sini? Hari ini kami memang mau campur urusan. Kenapa? Kalian sedang menantang kewibawaan Qingyunmen. Sekarang kalian semua hanya orang tua. Bawa anak durhaka itu pergi sekarang juga. Sebelum ketua kami datang. Nanti tidak bisa pergi lagi. Ketua. Membayar itu sulit. Haha. Meski dia datang, tak berani bertindak di depan kami. Berani menghina ketua? Wah, kekuatanmu lemah. Cuma bisa mengkritikku. Haha. Mari. Berdiri di sini. Hari ini aku ingin lihat siapa berani sentuhmu. Sudah ku bilang. Kau tak layak. Hei. Orang tua. Belum makan ya? Pukulannya lemah. Hahaha. Berani melawan Qingyunmen. Mau mati rupanya. Salju turun di Agustus. Katanya ketua Qingyunmen suka dingin, bukan panas. Ketua Qingyunmen datang. Ketua Qingyunmen datang. Kepala sekte datang. Aku akan tunjukkan akibat menentang Qingyunmen. Salam hormat, kepala sekte. Melanggar aturan, ganggu pertandingan, lukai penjaga kami, menghina kepala sekte. Itu jelas tindakan tidak hormat pada Qingyunmen. Mohon petunjuk sekte, izinkan aku mengumpulkan seluruh keluarga dan murid Qingyunmen. Hancurkan mereka tanpa sisa. Salam hormat untuk 3 Daozu. Menghormati 3 Daozu. Bangun. Wen, kamu yakin tidak salah? Kenapa Tuhan harus berlutut pada 3 orang tua ini? Kalian benar-benar buta. Mereka adalah Daozu yang bersembunyi sejak 100 tahun lalu. Pendiri Qingyunmen adalah murid 3 Daozu. Berkat ajaran Daozu, Qingyunmen menjadi sekte terbaik di wilayah selatan. Pendiri Hao Tianzong, sekte tertinggi utara. Juga murid 3 Daozu. Kalian benar-benar bodoh. Cepat minta maaf. Maafkan saya. Saya terlalu meremehkan 3 Daozu, legenda Daozu. Begitu terkenal. Tapi saya belum pernah bertemu. Hari ini saya baru melihat 3 Daozu, namun gagal mengenali. Mohon hukuman dari Daozu. Masalah kecil tentang asal-muasal. Kalian malah dibesar-besarkan. Kelompok yang berpikiran sempit. Tahu tidak? Kehadirannya di ujian ini adalah kehormatan bagi kalian. 3 pemimpin sekte. Dia tidak perlu ujian, masuk Qingyunmen langsung. Jadi murid langsung go. Bagaimana menurut kalian? 服部业，
Sepertinya kamu tidak layak mengajarinya. Dia murid kami. Menurut silsilah, dia adalah saudara dari pendiri Xing Yunmen. Panggil dia apa? Hubungi hormat Shishu. Ada apa ini? Aku jadi Shishu, pemimpin sekte. 这货木细是在两跑什么种都是什么多。 Apa yang kamu tunggu? Kalau kamu tidak suruh mereka berdiri, mereka akan terus berlutut. Jangan terlalu sopan. Cepat bangun. Ayo, bangun. Terima kasih, Paman Guru. Tang Family, kesalahanmu bukan hanya itu. Bahwa Tang Qianfan diam-diam latihan di King Yun Sek. Bisa sembunyikan dari semua. Melanggar aturan, hina Paman Guru. Tidak hormat Dauzuk atas tuduhan ini. Kamu pantas mati. Nilai ujian semua Tang dibatalkan. Mulai sekarang, anak Tang tidak boleh ikut ujian King Yun Sek. Tang Wanli diusir dari King Yun Sek. Juga diusir dari Qingzhou. Ketua, mohon belas kasihan. Beri kami kesempatan. Dabao. Ya, ketua. Ketua, mohon beri kesempatan lagi. Gao Yu, kamu sudah lama berjasa untuk King Yun Sek. Aku ampuni hidupmu. Pulang ke sekte untuk hukuman. Hilangkan kekuatan. Lalu diusir dari King Yun Sek. Ketua, jangan hentikan ilmu bela diriku. Mengalahkan jenius C. Gao Yu akan segera ditemukan. Gao Yu ingin terus membantu ketua. Tidak perlu repot. Batu uji bakat. Genius. Apa? Kemarin ada yang membuat batu uji bakat King Yunmen mundur 6 meter. Bakat seperti itu sangat langka. 3 guru besar. Apakah kalian tahu siapa dia? Mundur 6 meter. Kudengar pendiri Qing Yunmen dulu hanya mundurkan 3 meter. Benar. Bakatnya lebih hebat dari pendiri. Jika dia bisa bergabung dengan King Yunmen. Sebentar lagi perang gerbang hantu utara selatan, peluang menang wilayah selatan akan lebih besar. Yang kamu maksud batu uji bakat itu kemarin di alun-alun kan? Benar. Mungkin aku tahu siapa dia. Pokoknya tahu siapa. Apakah Anda tahu siapa itu? Gimana batu tes bakat? Batu besar itu adalah tes terakhir untuk menguji bakat. Saya akan menunjukkan jalannya. Saya belum pernah melihat batu tes bakat. Aduh, hanya mereka yang lulus tes King Yunmen yang bisa melihat batu tes bakat. Tentu saja Anda belum pernah melihatnya. Inilah batu tesnya. Batu ini tidak bisa digeser. Hanya dengan kekuatan. Hanya ahli bela diri berbakat yang bisa menggesernya. Mereka yang berbakat bisa memindahkannya. Jadi benar batu besar yang saya geser itu. Pak, tahu siapa yang geser batu tes 6 meter? Wah, lebih dari 10 meter. Aduh. Apa bakat ini? Dalam 100 tahun, bisa mendorong 1 meter sudah sangat langka. Guru senior bahkan bisa mendorong lebih dari 10 meter. Kemarin lewat alun-alun, saya dorong batu besar ini. Saya tidak tahu itu batu uji bakat. Jadi, jenius yang saya cari. Ternyata Anda, guru senior. Kakak, kita cari seharian kemarin. Ternyata dekat sekali. Ya, kita sangka itu, Yaner. Kepala perguruan. Di ujian ini kami bertemu 3 pemimpin legendaris dan menemukan bakat luar biasa seperti guru senior. Benar-benar 2 kebahagiaan sekaligus. Semua ujian selesai. Hasilnya sudah jelas. Ada yang ingin diperdebatkan? Tidak ada. Kalau begitu, saya umumkan ujian 10 tahun sekali. King Yunmen telah selesai. Murid berikutnya diterima 10 tahun lagi. Silakan bersiap. Baiklah, Paman. Ini aku. Apakah kamu bersedia untuk mengikuti aku ke tempat yang tenang di King Yunmen? Untuk sedikit istirahat sejenak.
Saya ikut ujian hanya untuk membuktikan diri. Saya tidak berniat ke Qing Yunmen. Setujui saja, Qing Yunmen punya yang kamu butuhkan. Aku ingin mengurus ibuku dahulu, lalu ke Qing Yunmen. Baiklah, aku akan tinggal beberapa hari di Qingzhou. Kita ke Qing Yunmen bersama. Oke, ayo pergi. Aku berhasil. Anak baik. Bagus. Di mana Si Fu? Tidak, pergi. Bocah durhaka itu menghancurkan keluarga Tang. Aku akan membalas 100 kali lipat. Kakak, bocah itu menyakitimu. Diusir dari Qing Yunmen. Keluarga Tang juga hancur. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika di sini tidak diterima, masih ada tempat lain. Qing Yunmen berkuasa di wilayah selatan, tapi belum sampai ke wilayah utara. Kita pergi ke utara, bergabung dengan musuh Qing Yun. Sebentar lagi, mereka akan menyesal. Xiao Yan, aku akan menghancurkan keluargamu. Tata, Tang Wanli, Anda diundang ke wilayah utara berkali-kali, tapi tidak datang. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Sek Master Kong, Anda mengundang saya untuk bergabung dengan Sekte Langit Jelas sebelumnya. Mohon maafkan saya karena tidak segera setuju. Sekarang setelah saya memikirkannya, saya memutuskan untuk meninggalkan kegelapan dan pergi ke cahaya. Ikuti Master Kong, informasi Sekte Qing Yun di bawah Master Sekte. Ya. Dengan partisipasi Anda, aku tahu rahasia semua seni bela diri Sekte Qing Yun. Senjata rahasia Sekte Langit. Just pertempuran gerbang kematian setengah bulan lagi. Apa kita yakin? Hah? Dalam kompetisi ini, ada satu orang yang harus diperhatikan. Orang ini adalah Xiao Yan. Bagaimana Anda menemukannya? Di mana dia? Pemimpin Zhongliang ada di keluarga Xiao, Qingzhou. Namanya bukan Zhong Liyuan. Dia putriku, Gong Liyuan. 20 tahun lalu, dia melarikan diri dari sini. Tidak menyangka dia berada di selatan, ikut perang. Anda yakin tidak salah orang? Dia hanya pelayan keluarga Xiao. Apakah Anda akan salah mengenali anak Anda? Antarkan aku sekarang. Aku akan menangkapnya sendiri. Pemimpin, putri, Anda menderita di keluarga Xiao. Mereka membuang seperti pelayan dipukul tak balas, dimaki tanpa bisa membalas, hidup lebih buruk dari binatang, dan dipaksa melahirkan anak untuk kepala keluarga Xiao. Aku akan membunuh keluarga Xiao Baik. Aku akan ke Qingzhou sekarang untuk memusnahkan keluarga Xiao. Semua harus lakukan? Itu Ayo duduk, semuanya duduk.
Oh ya. Itu, Shao, Yan. Hari ini kita makan bersama. Pertama untuk merayakanmu. Kedua, paman kedua, dan Ting akan meminta maaf padamu. Ayo. Xiaoyan, selamat ya. Dulu memang paman kedua yang salah. Sekarang mereka benar-benar minta maaf. Kita minum bersama. Ada satu hal yang membuatku menyesal lebih dari 20 tahun. Harusnya ibumu bisa berpisah dengan paman kedua di sini. Kamu siapa? Kamu mau apa? Pakaiannya bukan dari wilayah selatan. Ketua, kami tidak tahu siapa mereka. Mereka langsung menyerbu masuk tanpa bicara. Tidak tahu dari mana orang hebat ini. Salah apa? Kami Haoqian Sect, ZIDR. Qingshuang Haoqian Sect, sekte nomor 1 di utara. Kekuatan Haoqian Sect setara dengan Qingyue Sect. Serahkan Nona Besar, kalian akan tetap utuh. Nona besar dari Haoqian Sect, kenapa ada di keluarga Xiao? Berpura-pura tidak tahu. Hari ini aku akan membunuh semuanya. Siapa yang kalian cari? Katakan dengan jelas, kami bahkan tidak kenal putri besar dari sekte Haotian. Lalu, kalian tetap akan mati hari ini. Jadi, tidak perlu bertanya lagi. Dengar, kalian langsung menyerang tanpa bicara. Keterlaluan. Keterlaluan! Putri besar kami dipermalukan di keluarga Xiao. Hidupnya seperti bukan manusia. Kami hanya menuntut balas untuknya. Siapa putri besar kalian? Kapan kami pernah menghina dia? Kalian tahu apa yang telah kalian lakukan. Bersiap mati. 1, 2, 1, 2. Terang. Berhenti. Aduh. Putri yang kau noda itu. Bahkan kau suruh dia melahirkan anak haram, kan? Katakan, di mana kau sembunyikan anak haram itu? Keluarkan anak haram itu. Aku akan membiarkan kalian bersatu di alam baka. Tidak akan ngomong. Aduh. Oh. Keluarga Xiao punya ahli sehebat ini. Siapa kamu? Kamu menarik. Kami tidak kenal putri tertua dari sekte Haotian yang kalian cari. Keluarga Xiao menolak kedatangan kalian. Pergi. Sofa. Mati. Ja. Aku kira kamu cukup kuat. Ternyata lemah juga. Pukulan lemah. Kamu belum makan.
Bahkan Xiaoyan kalah dari mereka. Terlalu lemah. Keluarga di wilayah selatan lemah semua. Pantas saja bertahan-tahan. Ditekan wilayah utara. Kuat! Lawan lagi! Ya! Saya! Cukup! Salam hormat. Kalian di sini untuk membunuh, bukan untuk bersenang-senang. Xiaoyan, hari ini keluarga Xiao akan musnah. Aku akan menunjukkan akibat menentangku. Karena kamu, keluarga Tang kehilangan segalanya. Sekte datang, musnahkan keluarga Xiao. Kamu dari selatan berani bergabung dengan wilayah utara. Pengkhianat. Kamu anak haram, hasil penghinaan keluarga Xiao terhadap putriku. Apa? Putriku Gong Lian sekarang bernama Zhong Lian. Dia dulu sangat berbakat. Permataku. Lalu kenapa dia jadi pelayan di keluarga Xiao? Dia menderita di keluarga Xiao. Dilecehkan oleh ketua keluarga. Lalu melahirkan anak haram ini. Ibu aku adalah putrimu. Diam! Anak haram. Kamu tidak layak memanggilnya. Xiaoyan, sekali anak haram, selamanya anak haram. Hari ini aku akan menghancurkan kalian semua. Aku akan membasmi keluarga Xiao sampai tuntas. Orang tua, aku bunuh kau dulu. Xiaoyan. Ya! Ternyata kau tahu hal ini. Henun, permaisuri. Ayah, lama tak jumpa. Kau memang putriku. Setelah sekian tahun, kemampuan bela diri masih hebat seperti dulu. Ayahku, 20 tahun tak bertemu. Hatimu tetap keras seperti biasanya. Aku kejam. Keluarga Xiao sudah cukup menyakitimu. Mereka memaksamu melahirkan anak ini. Hari ini, aku akan membalaskan dendammu. Aku tak punya musuh di sini. Pergilah. Jangan ganggu aku lagi. Kau telah menghina putriku. Pantas dihukum mati. Tak ada yang bisa lain. Ya? Kalau mau melawan mereka, lewati aku dulu. Sudah 20 tahun, kita bertemu selalu bertengkar. Tapi aku tetap tidak tega. Pulanglah bersamaku. Ikuti pertarungan gerbang kematian 2 minggu lagi. Bantu aku kuasai dunia bela diri. Aku mungkin tidak akan membunuh mereka. Mengapa aku meninggalkanmu dulu? Kau tidak punya rasa ayah untukku. Kau hanya ingin memanfaatkan aku untuk menyingkirkan lawanmu, menjadikanku alat kesuksesanmu. Aku tidak mau hidup seperti itu lagi. Aku hanya ingin hidup seperti orang biasa. Kau putri Kongseng, kau tidak bisa jadi orang biasa. Di dunia ini, selain kekuasaan, apalagi yang membuat kita tenang? Lagi beberapa hari, kau jadi pemimpin sekte Haotian. Semua yang kulakukan demi kamu. Aku tidak butuh. Sejak aku meninggalkan sekte Haotian, aku sembunyikan identitas. Tidak bertarung lagi. Sekarang aku semakin tidak mungkin kembali padamu. Pergilah.
Jangan salahkan aku bicara lebih. Anakku, aku yang mengajarkan semua ilmu bela dirimu. Apa yang kamu gunakan untuk mengalahkanku? Apa? Lepaskan ibuku. Anak durhaka? Satu kesempatan lagi? Lihat dia, nanti tak punya kesempatan lagi. Tunggu. Dulu aku sedang mabuk. Secara tak sengaja aku berhubungan dengan Zhonglian. Semua salahku. Kamu cukup hadapi aku saja. Yang lain tidak bersalah. Apa maksudmu? Kabar tentang ibumu selama ini bohong. Aku hanya ingin menjaga reputasiku. Jadi aku tidak membela kalian. Kalian ibu dan anak sudah lama menderita. Maka kamu pantas mati. Anak durhaka, kamu lebih pantas mati. Kong Shou, berani sekali kamu. Fu Buyi, kamu mau melindunginya? Wu Sheng, kamu boleh berkuasa di wilayah utara, wilayah selatan bukan tempatmu berbuat sesuka hati. Xiaoyan, anggota Qing Yunmen, tentu dia perang dengan Qing Yunmen. Orang seperti ini bisa masuk Qing Yunmen. Tampaknya Qing Yunmen sudah menurun. Kualitas Qing Yunmen bukan urusanmu. Tan Wanli, lepaskan dia sekarang. Sekarang aku, anggota Hao Tianzhong. Apa hakmu memerintahku? Apa syaratmu untuk membebaskannya? Orang tua datang. Sepertinya hari ini aku tak bisa apa-apa pada keluarga Xiao. Kamu mau lindungi dia? Boleh. Laga gerbang kematian setengah bulan lagi. Mari pasang taruhan. Jika aku menang, Qing Yunmen keluar dari Qingzhou. Seluruh dunia bela diri di selatan akan aku kelola. Serahkan keluarga Xiao padaku. Biar aku yang urus. Mau kuasai provinsi lain di sana? Ambisi besar. Bagaimana kalau Hao Tian saya kalah? Kalian mau apa? Terserah. Maksudmu, kekuatan Meng Xiang setara denganku. Kalau dia mau pergi, aku tak bisa menahannya. Kalau kamu kalah, bebaskan ibu saya. Pemburu kecil. Ya. Kau kira bisa menang dengan kemampuanmu? Kau belum tahu kan? Selama puluhan tahun perang gerbang hantu. Kemenangan Nanyu sangat jarang. Kamu hanya bermimpi. Nanti saat duel, jika kau tahan satu seranganku, aku kalah. Ketua Fumen, saat duel, lebih baik bawa semua orang klan Xiao. Eksekusi mereka sendiri. Stop! Ya. Diam! Kalau murid dari sekte Haotian ini yang sedang berada di sini, ternyata bukanlah yang paling kuat di antara seluruh anggota sekte Haotian itu sendiri, tapi sudah sangat hebat. Bagaimana nanti saat duel setengah bulan lagi? Mengapa aku begitu lemah? Shishu, tiga Dozu ingin bertemu denganmu. Selama Hongbaoyu, Haotian Din. Saya kembali ke sekte persiapan awal. Shishu bisa datang ke Jinmingzai kapan saja. Semua sumber daya sekte tersedia untuk Shishu. Salam hormat untuk ketua sekte. Aduh. Hari ini kamu lihat benar-benar ahli ya? Guru, kenapa mereka begitu kuat? Kekuatan sekte Haotian setara dengan Qing Yunmen. Beberapa tahun terakhir mereka entah dari mana mempelajari banyak teknik aneh. Mereka membuat banyak pil sesat. Bisa meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Sekarang hanya dengan membangkitkan tubuh dewamu, kamu sepenuhnya baru bisa melawan sekte Haotian. Hanya setelah membangkitkan 5 tubuh dewa, kamu bisa benar-benar berubah dan menjadi ahli sejati. Di Qing Yunmen ada tempat bernama Tianqi. Kamu harus melewati ujian Tianqi. Bisa bangkitkan tubuh dewamu sepenuhnya.
dan menang turnamen Utara Selatan. Ini cara tercepat. Mengerti. Besok saya ke Qing Yunnan. Kamu adalah sesepuh semua anggota Qing Yunnan. Setelah sampai, kamu bisa menggerakkan semua sumber daya Qing Yunnan. Jangan ragu. Xiaoyan, hanya dengan mengaktifkan tubuh spiritual, kamu bisa berkembang dan mencapai puncak. Kamu harus bertahan melewati ujian ini. Bro, jangan sembarangan lakukan ini. Mengapa? Hari ini hanya 2 murid yang daftar masuk, kan? Saya Zhou Wuji dari keluarga Zhou di Jiangzhou. Namamu ada. Saya Shulai dari keluarga Xu di Liangzhou. Namamu juga ada. Jadi, siapa kamu? Saya, Xiaoyan. Kamu Xiaoyan dari Qingzhou. Ada apa ini? Bangun sekarang! Kalau mereka datang dan lihat kamu masih duduk, pasti kamu dihukum. Kami juga bisa kena. Cuma ada 120 kelompok. Selamat kembali. Berdirilah. Terima kasih, Guru Besar. Ketua, apakah di Qing Yusek ada sebuah kolam langit? Kolam di kawah. Api bumi menyala ribuan tahun. Kolam ini terbentuk dari air dan api yang bertemu. Siapkan, saya turun kolam langit. Kolam ini sangat berbahaya. Meskipun bisa meleleh di sana. Hati-hati. Api bumi di kolam ini abadi sejak ribuan tahun. Waspada. Asal ibu saya bisa diselamatkan, rasa sakit ini tidak masalah. Pertarungan Selatan Utara akan segera dimulai. Tidak tahu kapan guru besar akan keluar dari meditasi. Ya. Fungsi kami di sini dengan struktur bela diri. Jalan saya dengan kekuatan penuh. Ini guru besar hanya pakai kurang dari 30% kekuatannya. Berangkat ke pertarungan selatan dan utara. Semua, Qing Yunmen mewakili wilayah selatan. Kami terus kalah dari Hao Tianzong, wilayah utara. Kalau terus kalah, malu itu kecil. Ancaman ke sekte jauh lebih besar. Besok harus menang. Jangan kalah. Pasti menang. Aku berharap kau bisa akhiri perseteruan sekte selatan dan utara. Saya mengerti. Kita berangkat. Setelah menang besok, semua anggota keluarga Xiao serahkan kalian eksekusi. Anakku, besok kau harus lihat sendiri. Eksekusi keluarga Xiao, terutama Xiaoyan itu. Sebaiknya kau ikut denganku. Bersatukan wilayah selatan dan utara, ya. Tidak akan. Xiaoyan itu cucu kamu. Dia itu. Hai bagiku. Dia tidak layak jadi cucuku.
Ini obat terbaru yang saya buat. Obat ini bisa tingkatkan kekuatanmu 10 kali lipat dalam waktu singkat. Ketua biasanya tidak rela memakainya. Obat ini disimpan khusus untuk kalian. Silakan. Iya. Boleh. Besok akan ada tontonan seru. Master Fu, bukankah aku sudah memberitahumu untuk membawa bajingan keluarga Xiao ke sini? Apa? Kura-kura takut mati. Tak berani keluar dari Jingzhou. Belum dibandingkan. Kenapa panik? Apakah ini masih perlu dibandingkan? Saya mendengar bahwa bajingan kecil ini sekarang adalah Paman Agung Sekte Qingyun. Dia bisa berada di posisi ini. Jika Anda mengalahkan Jidian Qingshuangwan, bukankah itu akan menjadi leluhurmu? Setengah bulan lalu, aku hanya menggunakan 30% kemampuanku. Bajingan kecil ini tidak dapat menemukan utara. Hal semacam ini sebenarnya bisa menjadi paman master dari Sekte Qingyun? HMA. Kucing dan anjing jenis apa yang bisa duduk di posisi ini? Saya pikir gerbang Qingyun telah berakhir. Sebelum pertarungan dimulai, saya akan menambahkan syarat lain. Apakah Anda berani setuju? Kucing segitiga bisa tambah kondisi? Dalam kompetisi ini, siapapun yang kalah akan membubarkan sekte. Seni bela diri tak lagi bertentangan utara selatan. Oh, Master Sekfu. Ini juga yang Anda maksud? Utara versus selatan. Bukankah karena dua sekte besar kita bertentangan, hancurkan penghalang ini hari ini, arti dari Paman Buyut. Itulah yang saya maksud dengan Qingyun. Hulk. Hahaha. Hulk. Kau sudah memintanya. Mulai sekarang, aku akan membiarkan gerbang Qingyun menghilang. Jenderal yang kalah. Saya mengalahkan Anda terakhir kali. Aku hanya menggunakan 30% kemampuanku. Kali ini, 10% sudah cukup. Berurusan denganmu. Tak perlu dia. Biar saya. Anda panggil paman dengan satu gigitan. Anda tahu dia dipukuli parah oleh saya? Seperti gasing. Berputar saat saya tarik. Tidak berhenti berputar. Anak durhaka. Sini biar saya hajar. Ada yang aneh. Kekuatan Jidian sekarang 10 kali lebih besar dari biasanya. Jadi kita urat dahi menonjol seperti disuntik obat merangsang bisa meningkatkan kekuatan sementara. Mereka memang terlihat beda dari sebelumnya. Pantas jadi anak keluarga Xiao yang bermasalah. Seperti keluarga Xiao sembunyi saat ada masalah. Hualiang, coba selidiki dulu mereka. Hualiang, cari tahu mereka. Warik. Terawet. Orang tua. Sudah tua. Masih saja memalukan. Jangan bicara. Ayo mulai. Harap. Kosong. Mau bunuh orang. Di arena, hidup dan mati ditentukan nasib. Biar bocah itu naik. Biar saya yang bunuh sendiri. Saya bisa selamatkan semuanya. Pukul dia.
Terima kasih, Ketua. Tahan! Selanjutnya, giliran saya. Mereka hari ini aneh sekali. Kekuatan mereka naik berkali lipat. Kalian maju cuma mati, sia-sia. Saya jadi pengganti kamu. Hahaha, Ketua. King Yunmen turun langsung. Menantang murid kecil dari Hao Tianzong seperti itu. Siapa yang percaya? Zidian, sekarang kamu terkenal. Ketua King Yunmen terpaksa melawanmu sendiri. Jangan sampai dia kalah terlalu memalukan. Jaga harga diri senior. Ketua Fu. Di Hao Tianzong, aku hanya orang biasa. Ternyata kau sudi bertarung denganku. Bayangkan, kalau aku menang, bagaimana muka King Yunmen? Ayo! Tiba! Mereka aneh sekali hari ini. Seorang penjaga kecil bisa bertarung seimbang dengan ketua gerbang. Kalian pakai cara apa? Siapa mau sendiri denganmu? Kamu bertarung dengan kekuatan penuh. Ketua King Yunmen, ternyata hanya seperti ini. Baik, aku berhenti bermain denganmu. Tahan. Zidian, kenapa kamu begitu? Kamu membuat pemimpin gerbang seperti ini. Bagaimana orang lain bisa tampil di depan umum? Yang lain pasti ketakutan. Hahaha, maaf pemimpin aliansi. Salahku tidak menahan tangan. Membuatmu jadi seperti ini. Jangan sombong. Si Shuju belum bertindak. Kalian semua tidak berguna. Ketua gerbang kalian bukan tandinganku. Anak kecil itu juga kalah di tanganku. Sebaiknya kalian menyerah dan bubarkan King Yunmen. Hao Tianzong akan menguasai Limbei. Ketua sekte bahkan kalah dari murid Hao Tianzong. Kalian semua pengecut tak berguna. Menyerahlah. Ketua sekte, apa yang harus dilakukan? Apakah kita akan kalah? Anak kecil, bahkan ketua sektemu sudah menyerah. Kau masih berani maju? Biar aku coba. Aku akan coba. Hahaha. Xiaoyan. Sudah lupa dulu pernah dihajar oleh senior Zidian? Apa? Dibikin babak belur kayak gasing. Hahaha. Hahaha. Setengah bulan gak ketemu. Kemampuanmu tetap saja. Cuma makin jago bikin lelucon. Jangan harap bisa kalahkan aku. Bertahan 1 jurus saja sudah bagus. Kalau begitu, aku kalah. Ketua, apakah Paman X bisa melawan mereka? Zidian, tuntaskan dalam 1 jurus. Hati-hati. Nak Jiyo. Ku buat kau lihat langsung bagaimana ayah menghabisi bocah biadab itu. Halo. Tidak mungkin. Kuberikan kau 1 kesempatan lagi. Aku akan memberimu 1 kesempatan lagi. Bagaimana ini mungkin? Tuan Li, aku tidak melihatmu selama setengah bulan. Apa yang kau lakukan? Pertumbuhannya tak terduga? Begitu cepat? Iya. Apa yang kamu lakukan? Dia tidak mungkin datang ke sini seperti ini. Pak Tuakong, jangan khawatir dan kayak gitu. Ada hal di belakang yang bikin Rahang jatuh. Coba jika berani, kamu akan tahu. Hanya kebetulan menang, Zidian.
Dia berani memprovokasi Master Sekte. Aku ingat kamu pernah bilang, kalau selama aku bisa menangkapmu, bahkan jika saya menang. Ya, kalimat itu masih diperhitungkan. Baik, maka sekarang aku akan mengembalikan kalimat ini padamu. Selama kau bisa menangkapku, bahkan jika aku kalah. Mati! Yeah! 武圣区 memang luar biasa. Berapa persen kekuatan yang digunakan Shishu? Izao, kamu kalah. Kau ini anak haram. Kekuatanku sudah 10 kali lipat. Tidak mungkin. Kenapa? Bagaimana mungkin anak haram ini sekuat itu? Kekuatan dia baru sedikit terlihat. Qing Shuang pingsan dengan satu serangan. Ini baru permulaan. Jangan-jangan dia punya 5 elemen X. Legendaris. Capaian seperti ini hanya dalam setengah bulan. Harus diakui, kau memang jenius. Sayang sekali, aku pembunuh para jenius. Dijuluki penghabisi jenius, si tua licik. Suka mengalahkan yang lebih lemah. Kau tak tahu malu. Ketua Gerbang, dia mau menyerang Master Senior. Jika ketua sekte turun tangan, anak haram ini pasti mati. Kenapa kau begitu ingin aku mati? Kalau setiap kali lihat kau, aku teringat kelakuan si bajingan Xiao Tiankui pada putriku. Cukup bicara! Siap mati! Katakanlah, Amin ayat! silakan lawan. Tidak banyak yang bisa bertarung denganku sejauh ini. Tapi kau hanya sampai di sini. Heiki Futsu adalah ilmu hitam dari Nanya. Dia bisa menguasainya. Ayah, apa kau rela mengorbankan segalanya demi kekuatan? Kau menemukannya. Itu bos. Bahaya. Anak tiraka. Saat berbahaya. Yana, hati-hati. Guru besar. Anak bajingan itu pasti mati. Hah? Apa yang terjadi? Akhirnya, saatnya tiba. Lanjut. Sikap Dewa Pejuang. Status yang muncul hanya setelah tubuh Dewa Pejuang yang legendaris terbangun. Ketika Dewa Pejuang merasuki tiada tandingan. Mengapa bisa muncul pada dirimu? Yang terakhir muncul 300 tahun lalu. Tadi sangka muncul lagi hari ini. Ayo, serang. Baik. Hari ini aku akan coba kekuatan tubuh Dewa Pejuang. Aneh sekali. Kamu lambat. Ini kekuatan sejati Shishuzu. Kamu memaksaku. Ayah.
Xiaoyan, hati-hati! Selesai. Xiaoyan, kamu tidak bisa membunuhnya. Dia kakekmu dari pihak ibu. Mau lanjut bertarung? Hahaha. Saya, Kong Sang, merasa tak terkalahkan seumur hidup. Ternyata kalah darimu. Ada lagi yang mau bertarung? Sial, anak durhaka ini. Jika tak ada yang berani maju, maka Qin Yunmen menang. Jangan lupa, masih ada satu tugas untukmu. Tanaka! Bubar sekarang! Mulai saat ini, tidak ada lagi perpecahan di dunia seni bela diri. Aku panggil kamu. Kita menang. Ibu, mari kita pulang. Awalnya aku yang akan jadi pemimpin Hao Tianzong, sekarang semuanya hancur. Xiaoyan benar-benar membuat keluarga Tang hancur berantakan. Sekarang Hao Tianzong juga bubar. Dendam ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Masa kita tidak bisa balas dendam? Aku tidak bisa menerima ini. Kakak Liu punya obat bikin kekuatan naik berkali-kali. Hah? Dia berbadan wusheng. Obat tidak akan mempan. Masa dendam ini selesai begitu saja? Ada satu cara. Kamu bisa dapat kekuatan setara Xiaoyan. Lalu lawan dia sampai akhir. Pasti dia kalah darimu. Tapi ada apa? Cepat katakan. Asal Xiaoyan bisa mati, apapun resikonya aku terima. Hehehe. Di sini kamu bisa jadi lebih kuat. 说的话 Wuchen Body memang hebat, tapi bukan satu-satunya kekuatan spesial di dunia. Ini darah yang kudapat setelah menjelajahi negara-negara di Asia Tenggara, mengumpulkan bahan langka untuk meraciknya. Suntikkan ke tubuhmu, kamu akan jadi kuat tak terkalahkan. Bahkan Wuchen Body tak bisa melukaimu. Benar-benar sehebat itu? Tentu, setelah membunuh Xiaoyan, dendammu terbalaskan. Dan tak ada yang menghalangiku membangkitkan sekte Hao Tian. Kita dapat yang kita mau. Xiaoyan, kali ini aku tak akan gagal. Aku akan menghabisimu sendiri. Tapi pikirkan baik-baik. Efek samping ramuan ini tidak perlu dipikirkan. Aku sudah tahu risikonya. Xiaoyan sudah membuat keluargaku hancur berantakan. Biarkan keluarga Tang saya jatuh dari puncak ke bawah seperti anjing yang hilang. Selama aku bisa membunuhnya, aku
Pertarungan wilayah Utara Selatan telah berakhir, kesenjangan pun hilang. Saatnya aku menemani ibuku pulang ke Xingzhou. Tuan Fu, Qing ahli di bidang obat-obatan. Apakah ada obat untuk penyakit telinga? Makan 1 pil Zaohuo tiap hari. Sembuh dalam 2 minggu. Bawa untuk Xiaoting pulang. Saya kami hormat mantar guru besar. Haha. Liu Jinpai, bagaimana perasaanmu sekarang? Liu Yuan, ada apa dengan ramuanmu? Mengapa aku merasa kekuatanku di tubuh tak terkendali? Lakukan sesuatu. Sudah aku bilang, obat ini ada efek samping. Hayat pihak, jangan serangku. Orang yang ingin kau bunuh adalah Xiaoyan. Aku puas dengan diriku yang sekarang. Aku takkan biarkan kau ciptakan diriku yang kedua. Unik. Kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Hong Qianfan, apa yang telah terjadi padamu sampai kamu berubah menjadi seperti ini? Aku tidak percaya melihatmu seperti ini. Semua gara-gara Xiaoyan. Tanpa dia, aku takkan sekuat ini. Mau apa kamu kesini hari ini? Menurutmu? Cinger! Dasar tidak berguna! Tang Zhenfan! Lawan aku! Adik kedua. Tahan hidupmu. Beritahu Xiaoye. Besok pagi, temui aku di Bambu Utara Kota. Kalau dia tidak datang, siap-siap kuburkan ayah dan kakaknya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, apa sebenarnya yang terjadi? Dia mulai duluan. Kita harus pergi ke rumah sakit dulu untukmu. Ayo cepat, jangan lambat-lambat lagi. Aku belum pernah berbuat baik. Semuanya sudah selesai. Kue!
Yao Changgu, hari ini aku akan buat kamu merasakan hancurnya keluarga. Kemarin aku bunuh Xiao Andao dan Xiao Ting. Hari ini keluargamu juga akan kubunuh. Tidak buruk kan? Junjong, Xiao Yan tidak akan memaafkan kalian. Aku yang tidak akan memaafkan dia. Orang tua, hari ini aku akan perlihatkan padamu bagaimana aku menghancurkan putra kesayanganmu. Hari ini keluarga Xiao dan Tang harus selesaikan semuanya. Aku setuju. Tang Qingfen, tidak semudah itu. Hati-hati. Mari. Ibu, Tuan tahu urusannya. Sisanya aku tangani. Ada apa? Tubuh tak terkalahkan. Belum pernah lihat? Tidak bisa dihentikan. Sekarang aku kebal senjata. Meski kamu punya tubuh dewa perang, tetap tak bisa melukaiku. Coba dulu baru tahu. Perubahan Yan setelah pergi sangat besar. Biar aku uji tubuh dewa perang ini. Wilayah dewa perang biasa saja. Keluarga Xiao sudah lama memperlakukanmu lebih buruk dari anjing. Kau masih berjuang untuk mereka. Sungguh hina. Sudah tua, masih saja bicara omong kosong. Tidak malu? Kalau kau ingin berkorban demi keluarga Xiao, maka biarkan nyawamu berakhir di sini. Kakak, jangan tahan lagi. Habisi dia. Aku butuh darah untuk ritual. Baik. Aceh! Ja! Aku tidak apa, hahaha. Cuma segini kemampuannya. Kau tua bangka, menindas wanita, bukanlah keberanian. Kau berani, lawan aku. Temui. Saat ini kenapa pura-pura jadi pahlawan? Aku tidak pernah lihat kamu bela wanita ini. Jangan berbasa-basi. Serang bersama. Hari ini aku bermurah hati. Ku kirim seluruh keluargamu ke neraka. Aku juga baru pertama kali bertemu orang seperti ini. Sempurna, tanpa cacat. Xiao Yan, waktu kecil, kakimu digigit buaya, badan buaya keras. Senjata biasa tidak bisa melukainya. Kau masih ingat bagaimana aku menyelamatkanmu? Anakku, hati-hati. Mungkin mereka masih punya trik lain. Ibu, serang. Aku tarik perhatianmu. Ibu serang matamu. Kalian berdua tak berguna. Keluarkan semua kemampuan kalian. Hahaha. Tubuh baja melawan tubuh dewa, bantu di sana. Kau justru akan memperumit keadaan untuk Qian Fan. Perhatikan baik-baik dulu. Qian Fan, kamu tidak apa-apa? Hah, mataku. Buaya juga punya kulit baja, kebal senjata.
maka adalah kelemahannya. Tidak! Mataku! Xiaoyan, aku akan membunuhmu. Bunuh kamu! Sudah saatnya selesai. Kau membunuh paman keduaku dan Xiaoting. Ini adalah balasan untukmu. Semua keluarga Xiao memang pantas mati. Aku ingin sekali mengirimmu ke neraka dengan tanganku sendiri. Berani kau menghancurkan kekuatanku. Aku akan membunuhmu suatu saat nanti. Di kampus cuma sekian tenaga. Kenapa? Saat aku membunuh Zhao Wanyao dan Zhao Pingdu, kekuatanku jauh lebih besar darimu. Xiaoyan, kau memang pembunuh. Bocah sekecil itu membunuhmu terlalu mudah. Selanjutnya, bertobatlah di penjara. Xiaoye, Tang Guanli, dan Tang Jiansu, kabur. Dia tidak bisa pergi. Saya tidak bisa meninggalkan anak saya. Harus kembali menyelamatkannya. Kenapa menangis? Selama masih hidup, selalu ada harapan. Tunggu sampai kita jadi lebih kuat. Kita pasti akan membalas dendam. Tidak bisa diberikan. Saya tidak bisa meninggalkan Venner. Saya harus pergi. Kamu mau kembali untuk mati? Sekarang, siapa yang bisa melawan Xiaoyan? Kita pergi ke Nanyang, bergabung dengan orang Nanyang. Mereka selalu ingin menyerang Dajjal, latar belakang. Kita pasti bisa mendapatkan jabatan di Nanyang. Nanti kita kembali dan membunuh Xiaoyan. Kalian masih ingin bergabung dengan musuh? Menurutku itu tidak mungkin. Apakah Xiaoyan benar-benar ingin membasmi semuanya? Kalian sudah banyak berbuat dosa. Harus menghukum. Tidak ada yang lolos. Kamu tidak bisa kabur. Xiaoyan, aku salah. Kamu adalah sesepuh King Yunsek. Tolong, aku sudah bekerja untuk King Yunsek bertahun-tahun. Bebaskan aku. Aku sadar. Salah. Tidak, sadar salah. Kamu hanya tahu akan mati. Aku akan melawanmu. Kalian akan dihukum bersama Tang Qianfan. Kedua, semua orang jahat sudah dihukum. Beristirahatlah. Ambil ini kembali. Dulu aku kabur dari utara ke selatan tanpa jalan keluar. Kamu menolongku, meski aku hanya pelayan. Tetap lebih baik daripada bertarung di sekte Hautian. Xiaoyan masih mau anggap aku ayahmu?